Apa itu diferensiasi dan seberapa penting diferensiasi ini untuk suatu bisnis? Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke teman-teman, untuk video kali ini aku akan membahas tentang diferensiasi dalam suatu bisnis. Nah, apa itu diferensiasi dan kenapa hal ini itu penting banget ketika kita mau menjalankan suatu bisnis. Oke, tapi sebelum kita mulai video ini, bantu channel ini untuk terus berkembang teman-teman. Semoga target kita di tahun ini bisa tembus 100.000 subscriber, bisa terwujudkan. Amin, amin, amin. Bantu klik tombol subscribe di bawah, nyalain loncengnya kalau misalnya teman-teman nggak pengen kelewatan untuk menyimak konten-konten bertemakan tentang clothing atau bisnis. Oke, udah di subscribe. Kalau gitu kita langsung aja bahas tema kali ini. Diferensiasi itu diambil dari kata different atau berbeda. Nah, diferensiasi itu apa? Diferensiasi adalah suatu pembeda yang dimana tujuannya adalah supaya company atau perusahaan ini bisa membedakan dirinya dengan pesaing yang ada di pasar. Jadi antara dia sama kompetitor itu ada bedanya. Gampangnya seperti itu. Nah, dalam memasuki pasar yang dimana penuh sama persaingan atau kompetitor, hal ini sangat penting bagi suatu bisnis untuk menentukan diferensiasi yang kuat supaya bisa memenangkan pilihan customer dan bisa survive di pasar, teman-teman. Keuntungan dari diferensiasi. Nah, apa keuntungan suatu bisnis atau suatu usaha atau suatu produk itu punya diferensiasi dibandingkan dengan kompetitor yang lain? Yang pertama, bisa mengurangi persaingan. Diferensiasi itu bisa membantu untuk mengurangi persaingan di dalam pasar sehingga produk atau bisnis kalian itu bisa memenangkan pilihan pelanggan dan meningkatkan pangsa pasar kalian. Kemudian yang kedua, meningkatkan loyalitas pelanggan. Pelanggan atau customer itu biasanya cenderung memilih bisnis yang menawarkan sesuatu yang unik daripada pesaing-pesaingnya cuy. Nah, dengan diferensiasi ini itu bisa membantu meningkatkan loyalitas customer atau pelanggan kalian dan memperkuat brand awareness dari bisnis kalian. Kemudian yang ketiga, menjadi leader atau trendsetter di pasar. Nah, dengan diferensiasi yang kuat tadi, kalian bisa membuat atau bisa dibilang membuat tren atau bikin sesuatu yang unik, yang akhirnya sesuatu atau style yang kalian bikin yang unik itu biasanya akan diikuti sama brand-brand lain juga. Akhirnya banyak yang ngekor ke produk atau ke bisnis kalian. Dan ini bisa menciptakan suatu pengaruh yang besar banget untuk perkembangan bisnis, terutama untuk bisa mengalahkan para kompetitor kita cuy. Nah, itu tadi sekilas tentang diferensiasi ya teman-teman. Dan gimana kalau misalnya diferensiasi ini kita implementasikan dalam dunia clothing? Nah, untuk bisnis clothing sebenarnya ada beberapa cara supaya kita bisa menentukan diferensiasi dari produk atau brand kita cuy. Yang pertama, style dan desain yang unik. Ciptakan produk yang berbeda dan unik dibanding para pesaing kalian. Nah, aku ingat kata-kata Panji Pragiwaksono, sedikit lebih berbeda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah, ini menarik cuy. Karena dengan sedikit lebih beda, produk atau bisnis kalian itu bakalan bisa ke-announce sama calon-calon customer kalian cuy. Nah, dari situ kalian bisa menciptakan produk-produk atau mungkin style-style yang lebih menarik dan berbeda dengan menggabungkan elemen-elemen yang berbeda juga atau dengan menggunakan bahan yang unik. Kalau misalnya kita ngomongin tentang clothingan ya, style itu kan jadi nomor satu cuy ya. Nomor satu itu style, kemudian kenyamanan. Nah, itu dua hal ini yang sebenarnya bisa menjadi sesuatu yang powerful daripada kalian cuma main di ranah murah-murahan harga. Oke, kita lanjut dulu ya. Yang kedua, kualitas bahan dan jahitan yang lebih baik. Penyediaan produk dengan kualitas bahan dan jahitan yang lebih baik daripada pesaing kalian itu bisa membantu menarik perhatian customer cuy. Fokus sama kualitas dan kemampuan produk kalian itu bisa bertahan lama. Ini pernah aku bahas salah satu konten beberapa video sebelumnya. Itu aku pernah bikin video yang dimana aku mereview produk Masahiro yang udah aku pakai kurang lebih 7 tahun dan kualitasnya ya kalian bisa nonton aja. Kalau misalnya kalian belum nonton bisa cek aja di deskripsi, aku masukin linknya. Di situ aku bahas dari tahun 2016-an produk itu aku pakai sampai 2023 sekarang. Itu kualitasnya
masih oke. Nah, dibandingkan dengan produk lain yang mungkin dengan harga mungkin di bawahnya sedikit, tapi kualitasnya untuk dipakai setahun 2 tahun udah kurang gitu. Jadi kalian kalau misalnya penasaran bisa langsung aja cek di deskripsi, itu udah aku masukin, kalian bisa nilai sendiri, kalian bisa tonton di situ. Oke, yang ketiga, kalau misalnya kita ngomongin bisnis clothing, yang pastinya ada warna dan pola pattern yang berbeda. Nah, ini bisa menjadi diferensiasi juga. Kalian bisa menawarkan warna mungkin yang tidak mainstream, nggak cuma hitam aja. Mungkin kalian bisa pakai color-color yang eye catching gitu ya. Atau mungkin kalian bisa bikin pola size chart yang beda gitu. Jadi mungkin oversize yang gimana, atau mungkin pakai double layer. Itu kan jarang banget brand-brand lokal terutama yang make kalau misalnya di kaos gitu kan. Atau mungkin kita ngomongin hoodie, itu udah banyak banget hoodie yang keren-keren kalau menurutku. Contohnya kayak Elvamos, dia punya hoodie kalau nggak salah, hoodie yang ada tanduknya ya, ada tanduknya gitu. Itu menurutku mereka punya diferensiasi, mereka punya style yang berbeda, yang dimana itu bisa melirik orang untuk beli gitu, daripada beli mungkin sekedar hoodie biasa. Kemudian yang keempat, size dan pengukuran yang lebih akurat. Nah, ini biasanya aku temukan orang ada perbedaan gitu ya antara size chart yang dia kasih sama size chart barang yang diterima. Ya mungkin kita bisa bilang, "Mas, kan kalau misalnya kain itu toleran 1-2 cm." Oke, itu aku bisa bilang masih mentoleransi, dan aku pun juga melakukan hal seperti itu karena namanya kita menjahit pas lagi ada di tekukannya nih, misalnya kayak gini ya, di bawah gitu, yang ada di jahitan bawah atau mungkin yang ada di lengan, itu kan kita tidak bisa mengukur presisi jahitan itu bakalan sama kayak size chartnya. Makanya kita kasih toleransi 1-2 cm untuk jaga-jaga kalau misalnya ada jahitan yang mungkin di satu produk itu lebih pendek, atau mungkin di satu produk itu lebih panjang sedikit. Nah, itu biasanya kita kasih toleransi 1-2 atau mungkin 3 sentian. Tapi kalau misalnya udah nyelentang jauh banget dari size chart kemudian barang yang mereka terima, itu ya menurutku jadi poin yang perlu kita kritisi, teman-teman. Maka dari itu, kalau misalnya kita ngomongin diferensiasi, andai kata ada suatu brand misal yang punya size chart atau ukuran yang dimana itu mereka presisi ya antara size chart sama produk yang pelanggan atau customer terima, itu menurutku keren banget. Cuma itu menurutku kalau misalnya kita ngomongin clothingan, aku walaupun clothingan di luar pun itu juga ada beberapa kali miss sedikit ya, 1-3 cm tadi dalam realnya kayak gitu. Jadi menurutku andai kata ada brand yang bisa presisi untuk setiap produknya itu sama kayak size chartnya, itu jadi diferensiasi yang gokil banget cuy. Kemudian yang kelima, movement. Nah, ketika suatu bisnis atau suatu brand, kalau misalnya kita ngomongin clothingan di sini, misalnya ada clothingan yang punya movement tentang sosial atau tentang peduli lingkungan atau yang lain-lain, itu mereka bisa menjalankan itu secara kontinu. Kemudian mereka masukkan ke dalam DNA bisnisnya. Kemudian movement ini mereka implementasikan nggak cuma dari DNA-nya aja, tapi mereka juga kasih gerakan-gerakan yang memang itu real dan itu continue. Menurutku ini bisa menjadi sesuatu yang bisa dibilang different banget ya teman-teman, pembeda daripada brand-brand yang lain, yang dimana mereka konsisten untuk mengerjakan dari movement yang mereka bikin, teman-teman. Kemudian yang terakhir, yang keenam, kasih pengalaman yang berbeda ke customer kalian. Nah, kalian bisa main diferensiasi untuk ranah ini cuy ya, pengalaman atau experience untuk customer kalian. Contohnya misalnya teman-teman punya toko fisik atau toko offline gitu ya. Kalian bisa men-treat orang yang beli ke sana itu dengan cara-cara yang mungkin tidak wajar. Dalam tanda kutip ya, bukan yang negatif, tapi sesuatu yang mungkin itu tidak dilupakan, kesan positif lah ke customer kalian yang hanya ada mungkin di toko kalian gitu. Contoh kayak yang lagi hype misalnya di Indonesia gitu kan, kayak Karen's Dinner. Kalau misalnya kita ngomongin kuliner ya, Karen's Dinner itu menurutku sesuatu yang diadaptasi dari luar, tapi itu bisa menjadi sesuatu yang tidak tidak mainstream gitu. Kalau misalnya kita ngomongin service ya, yang dimana Karen's Dinner itu kan kalau misalnya
servisnya itu ya kalian bisa tahu juga gitu kan, udah banyak banget di internet. Ya memang konsep dari pelayanan kalian sendiri itu yang awur-awuran atau yang kesannya tuh kayak sakarepmu dhewe gitu. Nah, itu bisa menjadi salah satu experience yang Karen's Diner tawarkan untuk orang yang pengen makan di tempat mereka. Apakah itu bisa diimplementasikan di clothingan? Aku nggak tahu ya. Mungkin ada brand yang berani melakukan hal tersebut, itu keren sih. Nah, dalam menjalankan bisnis clothing, itu penting untuk memikirkan bagaimana kita atau bisnis kita itu bisa terlihat berbeda dibanding pesaing yang lain, cuy. Dengan menentukan diferensiasi yang tepat, itu kalian bisa menarik banyak pelanggan dan bisa mengembangkan bisnis kalian supaya lebih efektif. Nah, untuk contoh tadi ada 6 tadi, sebenarnya nggak harus 6-6-nya itu ada di bisnis kita. At least kalian bisa ambil 1-3 poin, itu kalian kuatin, kalian konsistenin, itu menurutku akan bisa menjadi daya tarik untuk customer beli produk kalian, cuy. Atau seenggaknya tertarik sama brand kalian gitu. Oke teman-teman, jadi itu tadi aku bahas sedikit, nggak sedikit sih, ini lumayan panjang ya. Semoga ada inti-inti yang bisa kalian ambil, yang bisa kalian terapkan di bisnis kalian tentang pentingnya diferensiasi untuk suatu bisnis. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau mungkin kalian pengen sharing-sharing, bisa komen aja di bawah, cuy. Ya, kalian bisa komen di bawah, kita sharing-sharing, mungkin ada masukan-masukan atau mungkin kalian ada pengalaman-pengalaman yang bisa dibilang suatu diferensiasi juga, supaya kita bisa saling belajar, teman-teman yang nonton juga bisa dapat ilmu atau kita bisa belajar bareng. So, kalau gitu, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Claw out. Bye-bye teman-teman, thank you guys for watching. See you next video. Bye-bye.